Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, saya Muhammad Ruslan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mukjizat Al-Qur'an. Apa itu mukjizat Al-Qur'an? Yang pertama, mari kita bahas tentang pengertian mukjizat itu sendiri. Apa itu mukjizat? Secara etimologi, mukjizat adalah kata a'jazu ya'jazu i'jazun i'jazan, yang bermakna melemahkan atau menetapkan kelemahan. Sedangkan i'jaz adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Nah, pengertian mukjizat menurut para ahli secara terminologi adalah, yang pertama, dalam kitab Mabahatsu fi Ulumil Quran karangan Manak Khalil Al-Khattani, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah sesuatu hal luar biasa yang disertai tantangan dan selamat dari perlawanan. Nabi Muhammad SAW memiliki mukjizat yang berupa Al-Quranul Karim yang digunakan untuk menantang orang-orang yang tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Contoh tantangan ini salah satunya Allah kemukakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 23, yaitu apabila ada keraguan kepadamu, maka buatlah hal yang serupa dengan Al-Quran ini, dan serulah semua penolong-penolongmu selain Allah untuk membantumu, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk melakukannya. Nah, itu adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Kemudian menurut Imam As-Suyuti, mukjizat dalam syara adalah kejadian yang melampaui batas kebiasaan, ya, di luar kebiasaan, atau istilahnya itu sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh nalar manusia, atau disebut juga dalam bahasa Inggrisnya the miracle, gitu ya, keajaiban, didahului oleh tantangan tanpa ada tandingan. Contoh dalam kasus Nabi Musa, ya, yang sering kita dengar, yang sering kita ketahui, bagaimana Nabi Musa ketika menunjukkan mukjizatnya kepada Fir'aun, ya, tentang melemparkan tongkatnya sehingga berupa ular di situ, maka diundanglah penantang-penantangnya, yaitu tukang-tukang sihir Fir'aun. Namun pada akhirnya para tukang sihir tersebut tidak sanggup menghadapi mukjizat dari Nabi Musa alaihissalam, sehingga para tukang sihir tersebut masuk Islam dan mengakui Tuhan Allah dan Nabi Musa adalah Rasulullah. Ya, itu salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang Allah berikan mukjizat pada para rasul dan para nabi. Kemudian yang ketiga, dalam buku sejarah Al-Quran karangan Dr. Andes H.A. Mustafa disebutkan, beliau menjelaskan bahwa mukjizat ialah suatu hal atau perbuatan yang luar biasa yang dijadikan Tuhan timbul dari rasul-rasulnya, dan rasul-rasul tersebut minta tandingan kepada orang-orang yang tidak mempercayai kerasulannya, ya, supaya orang-orang tersebut mencoba pula melakukan hal-hal seperti yang telah dilakukan rasul-rasul tersebut. Dan ternyata orang-orang itu tidak dapat menandingi keajaiban tersebut. Dengan demikian terbuktilah kebenaran rasul-rasul tersebut. Salah satu contoh adalah bagaimana seperti tantangan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 23 tadi, ada seorang Quraisy mencoba menandinginya dengan membuat tandingan Al-Quran, yaitu namanya Musailamah Al-Kadzab, ya, yang pada akhirnya dia menjadi seorang nabi. Namun setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Musailamah Al-Kadzab mengaku menjadi nabi, artinya nabi palsu, ya. Namun tandingan-tandingannya tersebut, syair-syairnya tersebut tidak mampu menandingi keindahan
syair dari Al-Qur'anul Karim. Baik, kita lanjutkan tentang macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat yang bersifat material, yakni dapat dicerna oleh panca indera namun melawan hukum alam. Apa maksudnya? Dapat dicerna tetapi melawan hukum alam. Yaitu mukjizat yang bersifat ini sering diturunkan sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Seperti pada masa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa dapat menghidupkan orang mati. Itu kan sesuatu hal yang di luar nalar, ya, di luar hukum alam. Orang sudah mati bagaimana bisa hidup? Ya itulah namanya mukjizat. Jadi melakukan sesuatu yang mustahil. Namun itu dapat dirasakan oleh panca indera. Orang yang sudah mati tersebut bisa hidup kembali. Panca indera masih mampu merasakannya, yaitu bisa melihat, bisa mendengar, bisa memegang, gitu ya. Jadi seperti itu, dirasakan oleh panca indera namun melawan hukum alam. Kemudian yang kedua, mukjizat yang bersifat rasional, yakni yang semuanya dapat dicerna melalui daya nalar. Setiap manusia menerimanya sesuai dengan kemampuan daya paham, nalar, dan kemampuannya untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Menurut Imam As-Suyuti, bahwa sebagian besar mukjizat yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad SAW berbentuk rasional, karena kecerdasan dan kesempurnaan pemahaman mereka. Karena syariat ini akan tetap abadi pada lembaran sejarah umat manusia sampai kiamat. Maka Al-Quran dispesifikasikan dengan mukjizat akal yang abadi. Tujuannya agar dapat dianalisis oleh mereka yang mempunyai penalaran. Jadi Al-Quran, walaupun Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Jadi walaupun nabinya sudah tidak ada, nabinya sudah wafat, tetapi mukjizatnya masih dapat kita rasakan sampai saat ini. Kemudian yang ketiga, yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam tahapan tantangan ayat Al-Quran. Seperti yang saya singgung tadi, mukjizat Al-Quran adalah mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Quran. Berarti bukti kebenaran yang datang bukan dari luar Al-Quran. Contohnya, dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang berisi tahapan-tahapan tantangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap orang yang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai firman-Nya dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dan gaya bahasa Al-Quran dalam tantangan atau uslubul Qur'ani fit tahdi Allah itu ada dua, yakni at-tahdil am dan at-tahdil khas. Apa itu at-tahdil am dan apa itu at-tahdil khas? Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang mereka untuk membuat semisal keseluruhan Al-Quran, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Isra ayat 88, yaitu yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Nah, di sini menjelaskan bahwa manusia dan jin tidak akan mampu membuat sesuatu yang serupa dengan uslubul Quran, meskipun mereka saling bantu-membantu satu sama lain. Tantangan ini termasuk at-tahdil am, karena diperuntukkan untuk seluruh makhluk Allah yang menggunakan kebenaran, yang meragukan kebenaran Al-Quran pada masa dahulu hingga sekarang. Dan juga dicantumkan, difirmankan oleh Allah SWT di dalam Quran surat At-Tur ayat 52, yaitu yang artinya, ataukah mereka menyatakan bahwa dia Muhammad membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman, maka hendaklah mereka mendatangkan ucapan semisal Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar dalam tuduhan mereka. Mereka yang meragukan kebenaran Al-Quran tidak dapat melayani tantangan tersebut dengan dalih bahwa kami tidak mengetahui sejarah umat terdahulu. Ini adalah alasan-alasan yang ngeles. Kalau demikian, kenapa mereka tidak beriman? Ayat ini termasuk at-tahdil khas, artinya karena dia diperuntukkan untuk orang yang meragukan kebenaran Al-Quran pada masa turunnya Al-Quran. Nah,
Ini maaf, yang tadi surat At-Tur, surat ke-52 ayat 33 sampai 34. Berikutnya, untuk tahap kedua, Allah Subhanahu wa taala meringankan tantangan itu dengan firman-Nya sebagaimana tercantum dalam Quran surat Hud ayat 13. Yang artinya, bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran, lalu dikatakannya bahwa itu dari Tuhan. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surah saja yang dibuat-buat, yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang benar dalam tuduhan kamu. Namun, tantangan tahap kedua pun tak dapat dilayani oleh mereka, sedangkan mereka tetap tidak mengakui kebenaran Al-Quran. Ayat ini termasuk At-Tahdil Khas. Kemudian yang ketiga, pada tahap ketiga, Allah Subhanahu wa taala tetap menantang mereka, tetapi lebih ringan daripada tantangan-tantangan sebelumnya. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Yunus ayat 37. Yang artinya, atau patutkah mereka berkata, dia Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar tuduhan kamu itu, maka buatlah satu surah semacamnya dan panggillah siapapun yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu benar dalam tuduhanmu itu. Jika kamu benar dalam tuduhanmu. Ayat ini termasuk At-Tahdil Khas. Kemudian tahapan ketiga. Ketiga tahapan tersebut diturunkan Allah ketika Nabi Muhammad masih berada di Mekah. Dan Allah menurunkan wahyu yang berisi tentang tantangan tahap yang keempat kepada Nabi Muhammad SAW ketika berhijrah ke Madinah, sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 23, yang artinya, dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, maka buatlah walau satu surah yang lebih kurang semisal dengan Al-Quran. Ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar dalam keraguanmu. Tetapi pada tahap keempat, orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran tetap tidak memenuhi tantangan tersebut. Ayat ini pun termasuk At-Tahdil Khas. Dan pada tahap terakhir, Allah menurunkan ayat yang sangat jelas dan tegas, dan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran pada masa turunnya Al-Quran, melainkan kepada seluruh umat manusia yang meragukan kebenaran tersebut. Sebagaimana tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 24, yaitu satu ayat setelah ayat yang tadi, yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuat semacam Al-Quran, dan pasti kamu tidak akan mampu, maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Di sini tegas Allah menyatakan bahwa kita tidak akan mampu, ya. Jadi manusia itu tidak akan mampu membuat yang semisal Al-Quran, karena Al-Quran itu memang bukan buatan manusia, bukan buatan Nabi Muhammad, tetapi wahyu yang turun langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kita meragukan Al-Quran, meragukan isi dari Al-Quran, meragukan dari kandungan Al-Quran, Allah memberikan tantangan itu kepada kita. Namun Allah tegaskan dalam tantangannya tersebut, kamu tidak akan sanggup, ya, kamu tidak akan mampu. Nah, itu sudah jelas. Nah, jadi kita sebagai manusia biasa hendaknya sudah sepatutnya untuk mengimani Al-Quran, ya. Ini termasuk ayat At-Tahdil Am, karena sifatnya umum, termasuk kepada kita yang masih hidup, ya, artinya yang hidup setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Baik, berikutnya tentang segi-segi kemukjizatan Al-Quran, yaitu yang pertama adalah segi bahasa. Dari segi bahasanya saja Al-Quran sudah luar biasa, sudah menunjukkan sebagai mukjizat. Bagaimana tidak? Karena segi bahasa membuat orang Quraisy banyak yang masuk Islam. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu merasa kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak di antara mereka masuk Islam, seperti masuknya Islamnya
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau masuk Islam dikarenakan membaca petikan ayat-ayat Al-Quran, yaitu surat Thaha. Kemudian dari segi ilmiah, para pakar selalu berusaha meletakkan metodologi ilmiah untuk mengikat rantai fenomena-fenomena yang saling berkaitan dalam kehidupan dan di alam semesta ini. Allah telah menyuruh manusia untuk melakukan riset dan belajar sebagaimana tercantum pada surah yang turun pertama kali kepada Nabi Muhammad, yakni Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Yang ketiga, dari segi tasyri', Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma, sopan santun, undang-undang politik, ekonomi, sosial, serta hukum-hukum ibadah. Tentang akidah, Al-Quran mengajak kita umat manusia pada akidah yang suci dan tinggi, yakni beriman kepada Allah yang Maha Agung, serta meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Apabila akidah seorang muslim telah benar, maka ia wajib menerima segala syariat Al-Quran, baik menyangkut kewajiban maupun ibadah. Kesimpulannya, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dan kemukjizatan Al-Quran tidak dapat diragukan lagi. Mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya. Dan mukjizat berfungsi untuk membuktikan bahwa kekuasaan Allah berada di atas segala-galanya, dan sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan pada utusan Allah. Sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan para utusan Allah. Sedangkan Al-Quran berfungsi sebagai sumber atau landasan hukum landasan hukum pertama bagi kehidupan manusia. Kemukjizatan Al-Quran tidak dapat ditandingi oleh apapun, karena dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar semua dibahas di dalam Al-Quran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.